7 naturalisasi baru pamer berkas, sinyal kuat tambahan amunisi Timnas Indonesia. Gelombang naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Setelah beberapa nama sukses memperkuat skuad Garuda dalam 2 tahun terakhir, kini muncul 7 pemain diaspora yang dikabarkan telah memasuki tahapan administrasi dan menunjukkan kesiapan untuk menjalani proses naturalisasi. Nama-nama tersebut adalah Luc Vickeri, Michel Bakker, Pascal Struijk, Tristan Goejer, Dean Zandbergen, Jenson Saelp, dan Laurin Ulrich. Kabar terbaru menyebut sejumlah dokumen dan berkas pendukung mereka telah dipersiapkan untuk ditindaklanjuti dalam proses naturalisasi. Munculnya 7 nama ini tentu menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, mayoritas dari mereka bermain di kompetisi Eropa dengan pengalaman dan kualitas yang dapat meningkatkan daya saing Timnas Indonesia di level Asia maupun dunia. Luc Vickeri dan Michel Bakker masuk tahap administrasi. 2 nama yang paling banyak diperbincangkan adalah Luc Vickeri dan Michel Bakker. Keduanya disebut telah masuk dalam daftar pemain keturunan yang sedang diproses dan bahkan dikabarkan berkasnya telah bergerak menuju tahapan legislatif. Informasi tersebut memunculkan optimisme bahwa proses naturalisasi keduanya bisa berjalan lebih cepat dibandingkan beberapa kasus sebelumnya. Luc Vickeri dikenal sebagai penyerang muda yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Sementara Michel Bakker merupakan pemain serba bisa yang dapat bermain di beberapa posisi sekaligus. Kehadiran mereka berpotensi menambah kedalaman skuad Garuda, khususnya untuk proyek jangka panjang. Pascal Struijk, bek berpengalaman yang dinanti. Nama Pascal Struijk menjadi salah satu yang paling menarik perhatian publik. Bek bertubuh tinggi tersebut memiliki pengalaman bermain di level kompetitif Eropa dan dianggap mampu memperkuat lini pertahanan Indonesia. Struijk dapat menjadi sosok penting dalam skema permainan Timnas Indonesia. Kemampuannya membaca permainan, duel udara, serta distribusi bola dari belakang menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan. Tristan Goejer, prospek masa depan Garuda. Selain pemain senior, Indonesia juga terus memburu talenta muda potensial. Salah satunya adalah Tristan Goejer yang masuk dalam daftar rekomendasi naturalisasi terbaru. Bek muda ini dinilai memiliki prospek besar dan masih bisa berkembang lebih jauh dalam beberapa tahun mendatang. Kebijakan merekrut pemain muda seperti Goejer menunjukkan bahwa PSSI tidak hanya fokus pada target jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi kuat untuk masa depan Timnas Indonesia. Dean Zandbergen siap menambah daya gedor. Di sektor penyerangan, Dean Zandbergen menjadi nama yang cukup menarik. Penyerang muda tersebut memiliki karakteristik striker modern dengan kemampuan bergerak di berbagai area serangan. Dengan usia yang masih relatif muda, Zandbergen dapat menjadi investasi penting bagi Timnas Indonesia. Kehadirannya akan menambah persaingan sehat di lini depan sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi pelatih. Jenson Saelp, tembok kokoh di lini belakang. Nama Jenson Saelp juga kembali mencuat dalam radar naturalisasi Indonesia. Bek tengah yang memiliki postur ideal ini disebut masuk dalam kelompok pemain yang sedang dipantau serius untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saelp berpotensi menciptakan persaingan ketat di sektor pertahanan yang saat ini sudah dihuni sejumlah pemain naturalisasi berkualitas. Hal tersebut tentu akan menguntungkan Timnas Indonesia karena meningkatkan kualitas kompetisi internal. Laurin Ulrich, kreator serangan yang menjanjikan. Di lini tengah, Laurin Ulrich menjadi sosok yang paling menarik perhatian. Gelandang muda ini dikenal memiliki visi bermain yang baik, kemampuan mengatur tempo, serta kreativitas dalam membangun serangan. Kehadiran pemain seperti Ulrich dapat menjadi solusi bagi Timnas Indonesia yang terus berupaya meningkatkan kualitas permainan saat menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Bukti keseriusan proyek naturalisasi. Munculnya 7 nama sekaligus menunjukkan bahwa program pencarian pemain diaspora masih menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah sukses menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang kini menjadi tulang punggung tim nasional. Kabar mengenai Luc Vickeri, Michel Bakker, Pascal Struijk, Tristan Goejer, Dean Zandbergen, Jenson Saelp, dan Laurin Ulrich yang disebut telah menyiapkan berkas naturalisasi menjadi sinyal positif bagi masa depan Timnas Indonesia. Jika seluruh proses berjalan lancar, skuad Garuda berpotensi mendapatkan tambahan kualitas yang signifikan di hampir semua lini. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain keturunan berpengalaman dari Eropa, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat Timnas bersaing lebih jauh di level Asia hingga menembus panggung dunia semakin terbuka lebar. 7 naturalisasi baru pamer berkas, sinyal kuat tambahan amunisi Timnas Indonesia. Gelombang naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Setelah beberapa nama sukses memperkuat skuad Garuda dalam 2 tahun terakhir,
kini muncul 7 pemain diaspora yang dikabarkan telah memasuki tahapan administrasi dan menunjukkan kesiapan untuk menjalani proses naturalisasi. Nama-nama tersebut adalah Luc Vickery, Michel Bakker, Pascal Struijk, Tristan Goejer, Dean Zandbergen, Jenson Seelp, dan Laurin Ulrich. Kabar terbaru menyebut sejumlah dokumen dan berkas pendukung mereka telah dipersiapkan untuk ditindaklanjuti dalam proses naturalisasi. Munculnya 7 nama ini tentu menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, mayoritas dari mereka bermain di kompetisi Eropa dengan pengalaman dan kualitas yang dapat meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level Asia maupun dunia. Luc Vickery dan Michel Bakker masuk tahap administrasi. 2 nama yang paling banyak diperbincangkan adalah Luc Vickery dan Michel Bakker. Keduanya disebut telah masuk dalam daftar pemain keturunan yang sedang diproses dan bahkan dikabarkan berkasnya telah bergerak menuju tahapan legislatif. Informasi tersebut memunculkan optimisme bahwa proses naturalisasi keduanya bisa berjalan lebih cepat dibandingkan beberapa kasus sebelumnya. Luc Vickery dikenal sebagai penyerang muda yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Sementara Michel Bakker merupakan pemain serba bisa yang dapat bermain di beberapa posisi sekaligus. Kehadiran mereka berpotensi menambah kedalaman skuad Garuda, khususnya untuk proyek jangka panjang. Pascal Struijk, bek berpengalaman yang dinanti. Nama Pascal Struijk menjadi salah satu yang paling menarik perhatian publik. Bek bertubuh tinggi tersebut memiliki pengalaman bermain di level kompetitif Eropa dan dianggap mampu memperkuat lini pertahanan Indonesia. Struijk dapat menjadi sosok penting dalam skema permainan timnas Indonesia. Kemampuannya membaca permainan, duel udara, serta distribusi bola dari belakang menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan. Tristan Goejer, prospek masa depan Garuda. Selain pemain senior, Indonesia juga terus memburu talenta muda potensial. Salah satunya adalah Tristan Goejer yang masuk dalam daftar rekomendasi naturalisasi terbaru. Bek muda ini dinilai memiliki prospek besar dan masih bisa berkembang lebih jauh dalam beberapa tahun mendatang. Kebijakan merekrut pemain muda seperti Goejer menunjukkan bahwa PSSI tidak hanya fokus pada target jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi kuat untuk masa depan timnas Indonesia. Dean Zandbergen siap menambah daya gedor. Di sektor penyerangan, Dean Zandbergen menjadi nama yang cukup menarik. Penyerang muda tersebut memiliki karakteristik striker modern dengan kemampuan bergerak di berbagai area serangan. Dengan usia yang masih relatif muda, Zandbergen dapat menjadi investasi penting bagi timnas Indonesia. Kehadirannya akan menambah persaingan sehat di lini depan sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi pelatih. Jenson Seelp, tembok kokoh di lini belakang. Nama Jenson Seelp juga kembali mencuat dalam radar naturalisasi Indonesia. Bek tengah yang memiliki postur ideal ini disebut masuk dalam kelompok pemain yang sedang dipantau serius untuk memperkuat timnas Indonesia. Seelp berpotensi menciptakan persaingan ketat di sektor pertahanan yang saat ini sudah dihuni sejumlah pemain naturalisasi berkualitas. Hal tersebut tentu akan menguntungkan timnas Indonesia karena meningkatkan kualitas kompetisi internal. Laurin Ulrich, kreator serangan yang menjanjikan. Di lini tengah, Laurin Ulrich menjadi sosok yang paling menarik perhatian. Gelandang muda ini dikenal memiliki visi bermain yang baik, kemampuan mengatur tempo, serta kreativitas dalam membangun serangan. Kehadiran pemain seperti Ulrich dapat menjadi solusi bagi timnas Indonesia yang terus berupaya meningkatkan kualitas permainan saat menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Bukti keseriusan proyek naturalisasi. Munculnya 7 nama sekaligus menunjukkan bahwa program pencarian pemain diaspora masih menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah sukses menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang kini menjadi tulang punggung tim nasional. Kabar mengenai Luc Vickery, Michel Bakker, Pascal Struijk, Tristan Goejer, Dean Zandbergen, Jenson Seelp, dan Laurin Ulrich yang disebut telah menyiapkan berkas naturalisasi menjadi sinyal positif bagi masa depan timnas Indonesia. Jika seluruh proses berjalan lancar, skuad Garuda berpotensi mendapatkan tambahan kualitas yang signifikan di hampir semua lini. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain keturunan berpengalaman dari Eropa, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas bersaing lebih jauh di level Asia hingga menembus panggung dunia semakin terbuka lebar.